Selamat datang kembali di channel Holy Butterfly. Kalian sedang mencari ikan hias air laut untuk mempercantik akuarium? Ikan-ikan air laut memang memiliki keindahan yang luar biasa dengan warna-warna cerah dan pola unik yang tak bisa ditemukan pada ikan air tawar. Namun, untuk memelihara ikan hias laut, kalian harus lebih perhatian. Mari kita simak 10 ikan hias air laut paling populer berikut ini, dan cara memelihara mereka dengan baik. Clownfish, atau yang lebih dikenal dengan nama ikan badut, adalah salah satu ikan hias laut paling terkenal berkat film animasi Finding Nemo. Ikan ini berasal dari perairan hangat di Indo-Pasifik, terutama di sekitar terumbu karang di Samudra Hindia dan Pasifik. Di Indonesia, ikan ini sering disebut sebagai ikan giru. Ikan clownfish memiliki warna tubuh yang cerah, biasanya oranye dengan garis-garis putih di bagian tubuh. Warna dan pola ini membuat mereka mudah dikenali. Ukurannya bervariasi dari 6 hingga 10 cm, sehingga sangat cocok untuk akuarium kecil hingga sedang. Clownfish adalah ikan yang mudah dipelihara untuk pemula, karena sifatnya yang cukup tahan terhadap perubahan lingkungan. Akuarium minimal yang diperlukan adalah sekitar 75 liter dengan suhu air yang stabil antara 24 hingga 28 derajat Celcius dan pH antara 8,1 sampai 8,4. Mereka hidup bersimbiosis dengan anemon laut, jadi jika memungkinkan, tambahkan anemon ke dalam akuarium untuk memberikan mereka tempat berlindung. Pakan clownfish bisa berupa makanan beku, pelet, atau makanan hidup seperti krustasea kecil. Meski clownfish adalah ikan yang damai, mereka bisa sedikit teritorial terhadap spesies lain, terutama di area dekat anemon. Nah, ada fakta unik nih tentang ikan clownfish. Clownfish memiliki kemampuan unik untuk mengubah jenis kelamin. Ketika pasangan betina mati, jantan terkuat akan berubah menjadi betina untuk menjaga populasi tetap berkembang. Di tempat kedua ada ikan blue tank. Ikan blue tank yang terkenal setelah film Finding Dory, merupakan salah satu spesies ikan laut yang paling dikenal di dunia akuarium. Berasal dari perairan Indo-Pasifik, terutama di daerah terumbu karang, ikan ini disebut ikan dori atau surgeonfish biru di Indonesia. Blue tank memiliki tubuh berwarna biru cerah dengan sirip ekor kuning dan garis hitam yang khas di sepanjang punggungnya. Ukurannya bisa mencapai 30 cm, sehingga ikan ini membutuhkan akuarium yang lebih besar untuk bisa berenang bebas. Blue tank membutuhkan akuarium minimal 300 liter, karena sifatnya yang aktif dan ukurannya yang cukup besar. Suhu air yang ideal adalah antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan pH 8,1 sampai 8,4. Mereka adalah herbivora, sehingga pakan utama mereka adalah alga. Jadi pastikan akuariummu memiliki banyak tanaman, atau tambahkan pakan berupa alga kering dan spirulina. Ikan ini juga rentan terhadap penyakit bintik putih. Jadi sangat penting untuk menjaga kebersihan air dan stabilitas kondisi lingkungan. Blue tank juga suka bersembunyi di antara bebatuan, sehingga penataan dekorasi akuarium sangat penting untuk memberikan mereka rasa aman. Meskipun ikan ini terlihat tenang, blue tank sebenarnya memiliki duri kecil di dekat ekornya yang bisa digunakan untuk melindungi diri dari predator atau ikan lain yang mencoba menyerang. Ketiga, kita ada yellow tank.
Yellow tang adalah salah satu ikan hias laut yang paling diminati di kalangan akuarist karena warna kuning cerahnya yang mencolok. Mereka berasal dari perairan Samudra Pasifik, terutama di sekitar Hawaii. Ikan yellow tang ini termasuk ikan pembersih alami di alam liar. Mereka membantu membersihkan alga dari karang dan permukaan batu, menjadikan mereka bagian penting dari ekosistem terumbu karang. Tubuh ikan yellow tang berbentuk pipih dan oval, dengan sirip punggung yang lebar dan ekor yang berbentuk bulan sabit. Warna tubuh mereka kuning cerah yang membuat mereka sangat terlihat di dalam akuarium. Ikan ini membutuhkan akuarium berukuran minimal 200 liter. Mereka membutuhkan kondisi air yang stabil dengan suhu antara 24 hingga 28 derajat Celcius dan pH 8,1 sampai 8,4. Yellow tang adalah herbivora, sehingga makanan utama mereka adalah alga. Jika alga tidak tersedia dalam jumlah yang cukup di akuarium, kalian bisa memberi mereka sayuran laut seperti nori. Selain itu, ikan ini bisa sedikit agresif terhadap ikan lain dari spesies yang sama. Jadi sebaiknya hindari memelihara lebih dari satu yellow tang di akuarium yang sama. Keempat, ada ikan firefish. Firefish adalah ikan yang dikenal karena warnanya yang indah dan keanggunannya. Mereka berasal dari Samudra Pasifik dan Hindia, sering ditemukan di sekitar terumbu karang yang dangkal. Firefish memiliki tubuh panjang dan ramping, dengan warna gradasi dari putih di kepala hingga oranye kemerahan di ekor. Mereka juga memiliki sirip punggung yang panjang dan seringkali ditegakkan ketika mereka merasa terancam. Ukuran mereka hanya sekitar 8 cm, membuat mereka cocok untuk akuarium berukuran sedang. Firefish memerlukan akuarium minimal 100 liter. Suhu air harus dijaga antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan pH 8,1 sampai 8,4. Mereka adalah ikan damai yang lebih suka hidup di akuarium yang tenang dengan banyak tempat persembunyian. Karena mereka adalah ikan pemalu, sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada ikan yang lebih agresif di dalam akuarium yang bisa mengganggu mereka. Dan untuk makanannya, kamu bisa memberi pakan firefish dengan plankton, mysis, dan pelet kecil. Firefish bisa melompat keluar dari akuarium jika merasa stres atau terancam. Jadi pastikan akuarium kalian memiliki penutup yang aman untuk mencegah mereka melompat keluar. Royal Gramma adalah ikan kecil yang berasal dari Karibia. Ikan ini dikenal karena perpaduan warna ungu dan kuning yang mencolok, membuatnya menjadi salah satu ikan hias laut paling populer. Royal Gramma memiliki tubuh kecil yang memanjang dengan panjang maksimal sekitar 8 cm. Warna ungu di bagian kepala hingga tubuh bagian depan yang memudar menjadi kuning cerah di bagian ekor adalah ciri khasnya yang mencolok. Royal Gramma dapat dipelihara dalam akuarium minimal 100 liter. Mereka menyukai akuarium dengan banyak tempat persembunyian seperti gua-gua kecil atau celah di antara batu karang. Dan suhu air yang ideal berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dan pH 8,1 sampai 8,4. Mereka cukup damai dan dapat hidup dengan spesies ikan lain yang tidak agresif. Pakan mereka termasuk plankton, udang kecil, dan pelet yang sesuai untuk ikan air asin. Ada satu fakta unik tentang ikan ini, yaitu ikan Royal Gramma memiliki kebiasaan tidur terbalik di dalam gua-gua kecil, sebuah perilaku yang sering membuat pemilik baru mengira bahwa ikan mereka sakit atau mati. Mandarin fish dikenal sebagai salah satu ikan hias laut paling cantik dan eksotis di dunia akuarium. Ikan ini berasal dari perairan Pasifik Barat,
terutama di sekitar terumbu karang di Indonesia, Filipina, dan Australia. Mandarin fish memiliki tubuh yang kecil dan penuh dengan warna-warni cerah. Warna dasar tubuh mereka adalah biru terang dengan pola-pola oranye, hijau, dan biru yang rumit di seluruh tubuhnya. Dan ukurannya sekitar 6 hingga 8 cm, membuat mereka cukup kecil namun sangat mencolok. Mandarin fish memiliki kulit yang memproduksi lendir beracun untuk melindungi diri dari predator. Ini juga menjelaskan mengapa mereka jarang dimangsa oleh ikan lain di alam liar. Untuk perawatannya, ikan mandarin fish adalah ikan yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan dan cukup sulit dipelihara, terutama bagi pemula. Mereka membutuhkan akuarium yang matang, minimal 200 liter dengan banyak batu hidup dan mikroorganisme seperti copepods sebagai sumber makanan alami. Suhu air yang ideal adalah antara 24–27 derajat Celcius dengan pH 8,1 hingga 8,4. Karena mereka sulit menerima makanan buatan, menyediakan mikroorganisme alami di dalam akuarium sangat penting untuk kelangsungan hidup mandarin fish. Kamu bisa memberi makan ikan mandarin fish dengan copepods hidup, rotifer, atau cacing sutra. Flame angelfish berasal dari Samudra Pasifik, terutama di sekitar Kepulauan Hawaii, Tahiti, dan Samoa. Ikan ini termasuk dalam keluarga angelfish, namun ukurannya relatif kecil dibandingkan spesies angelfish lainnya. Flame angelfish memiliki tubuh berwarna merah terang dengan garis-garis hitam vertikal di sisi tubuhnya dan aksen oranye di bagian tepi siripnya. Ukuran mereka biasanya mencapai 10 cm, sehingga ikan ini cocok untuk akuarium sedang hingga besar. Kombinasi warna yang mencolok membuatnya menjadi salah satu ikan hias paling dicari. Flame angelfish memerlukan akuarium minimal 200 liter dengan banyak ruang untuk berenang dan tempat bersembunyi. Suhu air yang ideal adalah antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan pH 8,1 hingga 8,4. Ikan ini membutuhkan diet yang bervariasi, termasuk pakan berbasis tumbuhan seperti alga, spirulina, dan sayuran laut, serta makanan berbasis protein seperti mysis dan krustasea kecil. Flame angelfish bisa bersifat semi-agresif, terutama jika ditempatkan bersama ikan lain dari jenis angelfish, jadi pastikan kalian memilih teman akuarium yang cocok untuk menghindari perkelahian. Meskipun mereka adalah angelfish, flame angelfish cenderung lebih mudah dipelihara dibandingkan spesies angelfish lainnya, yang biasanya lebih besar dan lebih agresif. Mereka juga dikenal sebagai ikan pembersih di habitat alaminya, di mana mereka membantu menghilangkan parasit dari ikan lain. Selanjutnya ada ikan kardinal banggai. Ikan ini berasal dari Kepulauan Banggai di Indonesia, dan merupakan salah satu ikan hias air laut yang paling diminati di akuarium laut. Popularitasnya yang tinggi membuat ikan ini sekarang lebih sering dibudidayakan di penangkaran daripada diambil dari alam liar. Ikan kardinal banggai memiliki tubuh berwarna perak dengan garis-garis hitam tegas dan bintik-bintik putih kecil di sepanjang tubuhnya. Siripnya yang panjang dan elegan, terutama sirip ekornya yang berbentuk seperti garpu, memberikan tampilan yang anggun di dalam akuarium. Ukurannya sekitar 8 cm, menjadikannya ikan yang ideal untuk akuarium berukuran kecil hingga sedang. Ikan ini bisa dipelihara dalam akuarium minimal 100 liter dengan suhu air antara 24 hingga 28 derajat Celcius dan pH 8,1 sampai 8,4. Mereka adalah ikan yang damai dan cocok ditempatkan bersama ikan-ikan lain yang tidak agresif.
Cardinal banggai memerlukan tempat persembunyian seperti terumbu karang buatan atau tanaman laut agar mereka merasa aman. Dan untuk makanannya mereka adalah karnivora, jadi beri pakan berupa misis, udang kecil, atau pelet berprotein tinggi. Cardinal banggai adalah salah satu ikan hias laut yang berkembang biak secara monogami di akuarium. Jantan akan membawa telur di mulutnya sampai anak-anak ikan menetas. Sebuah perilaku yang unik dan jarang ditemukan pada ikan hias lainnya. Karena mereka berkembang biak dengan cukup mudah di penangkaran, ikan ini bisa menjadi pilihan baik bagi akuaris yang ingin mencoba membudidayakan ikan hias laut. Ikan wurasi enamel, atau dikenal juga dengan nama lunari wuras, berasal dari Samudra Hindia dan Pasifik. Di alam liar, mereka sering ditemukan di sekitar terumbu karang, di mana mereka membantu menjaga kebersihan dengan memakan parasit dari tubuh ikan lain, sehingga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan di terumbu karang. Ikan ini memiliki tubuh panjang dengan warna yang berkilau, campuran antara hijau terang dan biru dengan aksen garis merah dan kuning. Sirip punggungnya yang panjang dan bentuk tubuhnya yang ramping memberi mereka kemampuan untuk berenang dengan cepat. Ukuran mereka bisa mencapai 25 cm, sehingga mereka memerlukan akuarium besar. Lunari wuras membutuhkan akuarium minimal 500 liter, karena sifat mereka yang sangat aktif dan ukurannya yang cukup besar. Mereka adalah ikan yang agresif dan sebaiknya tidak ditempatkan dengan ikan-ikan yang lebih kecil atau lebih pemalu. Dan suhu air yang ideal adalah antara 24–28 derajat Celcius dengan pH 8,1 hingga 8,4. Untuk makanannya, karena mereka adalah karnivora yang memakan berbagai jenis makanan, kamu bisa memberikan udang kecil, siput, hingga kerang-kerangan. Pastikan untuk menyediakan banyak ruang berenang serta tempat persembunyian di antara batuan karang. Flame hawkfish adalah ikan hias laut yang berasal dari perairan Samudra Pasifik bagian barat, terutama di sekitar terumbu karang yang ada di Hawaii, Jepang, dan Kepulauan Marquesas. Ikan ini terkenal dengan sifatnya yang tangguh dan penampilannya yang mencolok, sehingga menjadi pilihan favorit bagi banyak akuaris berpengalaman. Ikan flame hawkfish memiliki tubuh berwarna merah terang yang intens dengan mata besar yang ekspresif. Panjang tubuh mereka biasanya mencapai sekitar 10 cm, dan postur tubuh mereka yang cenderung pipih, serta kebiasaan unik mereka yang sering bertengger di atas batu karang atau dekorasi akuarium, membuat mereka mudah dikenali. Meskipun tidak terlalu aktif berenang, flame hawkfish lebih sering berdiam diri di atas struktur terumbu atau batu, seperti halnya seekor burung hawk yang mengamati mangsanya dari ketinggian, yang juga menjadi asal nama mereka. Flame hawkfish membutuhkan akuarium minimal 150 liter dengan banyak tempat untuk bertengger, seperti batu karang atau dekorasi yang kokoh. Meskipun mereka bukan ikan yang agresif secara alami, flame hawkfish bisa menunjukkan perilaku teritorial, terutama terhadap ikan yang lebih kecil atau ikan dengan kebiasaan berenang di dasar akuarium. Oleh karena itu, perlu diperhatikan teman-teman akuarium yang cocok agar tidak terjadi konflik. Dan untuk pakan mereka terdiri dari makanan hidup atau beku seperti udang kecil, misis, dan krustasea lainnya, yang dapat diberikan secara berkala untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Flame hawkfish terkenal karena kebiasaannya bertengger dan mengamati lingkungan sekitarnya dengan cermat sebelum menyerang mangsa. Meskipun penampilannya lucu dan tingkah lakunya menggemaskan, mereka juga dikenal sebagai pemburu yang cekatan, terutama untuk mangsa seperti udang kecil. Karena sifat ini, berhati-hatilah jika ingin memelihara udang atau invertebrata kecil lainnya di akuarium yang sama, karena flame hawkfish cenderung menganggap mereka sebagai makanan.
Nah itu saja. Rekomendasi 10 ikan hias air laut paling populer kali ini. Memelihara ikan hias laut memang memerlukan perhatian dan pengetahuan yang lebih dibandingkan ikan air tawar. Namun keindahan dan keunikan mereka pasti sebanding dengan usaha yang kalian keluarkan. Jangan lupa untuk selalu mempelajari lebih lanjut tentang ikan yang kalian ingin pelihara, dan pastikan lingkungan akuarium kalian selalu bersih dan stabil. Kalau kalian punya tips atau pengalaman memelihara ikan hias laut, share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.